Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahesha Berlano. Kali ini saya akan membawakan materi tentang analisis serangan siber DDoS pada situs berita. Jadi beberapa waktu kemarin itu ada kasus serangan siber pada situs berita, yaitu tempo.co, itu websitenya. Nah, jadi website tersebut mengalami serangan DDoS setelah publikasi laporan judi online. Nah, volume serangannya cukup repot ya. Jadi server menerima ratusan juta request dalam waktu singkat. Bayangin tuh guys. Jadi yang berdampak itu website tersebut tuh susah untuk diakses oleh publik. Nah, mari kita pelajari dulu apa itu serangan DDoS. Jadi definisi DDoS itu adalah distribute denial of service. Nah, itu adalah serangan siber yang dilakukan dengan mengirimkan banyak permintaan ke server secara bersamaan sehingga server tidak mampu menangani permintaan dari pengguna normal. Nah, dampak serangannya itu bisa berdampak pada website yang tidak bisa diakses, servernya overload, terus juga kerugian reputasi dan finansialnya. Serangan DDoS ini juga termasuk dari salah satu pelanggaran kode etik teknologi informasi loh. Nah, pelaku serangan melanggar etika IT karena menyalahgunakan teknologi, merusak sistem pihak lain, mengganggu akses informasi publik, tidak bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Nah, solusi penanganan serangan DDoS itu bisa mulai dari firewall keamanan. Untuk menggunakan firewall, kemudian kita bisa memfilter trafik yang mencurigakan. Nah, sistem anti DDoS ini juga perlu implementasi sistem deteksi dan mitigasi otomatis, monitoring secara real time, itu seperti pemantauan jaringan secara terus menerus. Jadi kita nih mantengin terus nih si orang server nih. Nah, kemudian upgrade infrastruktur pada server dan bandwidth perusahaan tersebut. Nah, dan jangan lupa kita perlu juga backup sistem, pencadangan data dan recovery cepat. Nah, sanksi terhadap pelanggaran kode etik itu bakal kena sanksi juga guys. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik itu bakalan dapat teguran resmi dari pihak berwajib. Nah, bakal dapat pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut PHK. Nah, bisa jadi juga kalau misalkan gak di PHK itu bakalan dapat pembatasan akses guys. Dan yang paling parah itu bakal dilaporin kepada pihak berwajib dan mungkin bakal bisa dipenjara loh guys. Nah, ini dia. Jadi ini dari aku, dan tadi udah sempat pelajarin beberapa di AI. Saya sempat baca-baca dari AI, dari Google, dari website yang mengenai DDoS, penyerangan DDoS ini. Nah, roadmap peningkatan keamanan sistem. Pada tahun pertama, audit keamanan secara menyeluruh. Pada tahun pertama, fokus utama adalah melakukan audit keamanan sistem untuk mengetahui celah atau keamanan yang ada pada server dan jaringan. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sistem keamanan yang digunakan itu sudah cukup kuat atau masih memiliki potensi kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang website tersebut. Selain itu, perusahaan juga perlu memasang web application firewall dan menggunakan layanan perlindungan dari serangan DDoS seperti yang disediakan oleh Cloudflare. Firewall ini berfungsi untuk menyaring lalu lintas data yang masuk ke server sehingga permintaan yang mencurigakan dapat diblokir sebelum membebani server tersebut.
Pada tahap ini juga dilakukan monitoring traffic server secara real time sehingga tim IT dapat segera mengetahui jika terjadi lonjakan traffic yang tidak normal. Tujuan utama pada tahun pertama adalah membangun fondasi keamanan sistem yang cukup kuat. Kemudian pada tahun kedua, perusahaan ini mulai melakukan peningkatan infrastruktur teknologi agar sistem lebih tahan terhadap serangan, guys. Nah, salah satu dari langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas servernya dulu nih. Dan jangan lupa jaringannya juga diperbagus sehingga server mampu menangani traffic yang tinggi tanpa mengalami overload. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan Content Delivery Network atau CDN, yaitu sistem yang mendistribusikan data website ke berbagai server di berbagai lokasi. Dengan cara ini, beban server utama akan berkurang dan akses website menjadi lebih stabil. Pada tahap ini juga dilakukan penetration testing secara berkala, yaitu simulasi serangan siber yang dilakukan secara legal untuk menguji seberapa kuat sistem keamanan yang dimiliki. Tujuan dari tahap ini adalah meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan dan memastikan website tetap dapat diakses oleh pengguna secara stabil. Nah, pada tahun ketiga, automasi dan sistem keamanan cerdas. Jadi pada tahun ketiga ini fokus utamanya adalah mengembangkan sistem keamanan yang lebih otomatis dan cerdas, guys. Perusahaan dapat mulai menggunakan teknologi berbasis artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi pola serangan siber secara otomatis. Sistem ini dapat mempelajari pola traffic jaringan dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan lebih cepat dibandingkan pemantauan manual. Selain itu, perusahaan juga perlu membuat disaster recovery plan, yaitu rencana pemulihan sistem yang jika terjadi gangguan atau serangan besar yang menyebabkan sistem tidak dapat beroperasi. Tim IT juga perlu melakukan simulasi penanganan serangan siber, guys. Nah, sehingga seluruh tim siap menghadapi kemungkinan serangan di masa depan. Tujuan dari tahapan ini adalah mempercepat respon terhadap ancaman siber dan meminimalkan downtime sistem. Nah, kemudian pada tahun keempat, yang finalnya nih guys, keamanan berkelanjutan dan kolaborasi. Jadi perusahaan fokus pada pengembangan keamanan jangka panjang. Perusahaan juga dapat bekerja sama dengan lembaga keamanan siber untuk mendapatkan dukungan dan memantau dan menganalisis ancaman yang berkembang. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan audit keamanan eksternal, yaitu pemeriksaan sistem oleh pihak independen untuk memastikan keamanan sistem agar tetap terjaga, guys. Jadi perusahaan juga harus secara rutin memperbarui sistem keamanan dan memberikan edukasi keamanan digital kepada seluruh karyawannya. Nah, karena berkelanjutan dan kolaborasi. Jadi perusahaan fokus pada pengembangan keamanan jangka panjang. Perusahaan juga dapat bekerja sama dengan lembaga keamanan siber untuk mendapatkan dukungan dan memantau dan menganalisis ancaman yang berkembang. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan audit keamanan eksternal, yaitu pemeriksaan sistem oleh pihak independen untuk memastikan keamanan sistem agar tetap terjaga, guys. Jadi perusahaan juga harus secara rutin memperbarui sistem keamanan dan memberikan edukasi keamanan digital kepada seluruh karyawannya. Nah, karena ancaman siber tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dapat berakibat terjadi akibat kesalahan manusia, yaitu karyawannya sendiri. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan sistem keamanan yang berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai ancaman siber di masa depan. Nah, kesimpulannya adalah ancaman yang serius. Serangan DDoS merupakan ancaman serius bagi sistem informasi. Pelanggaran etika, pelanggaran kode etik terjadi karena penyalahgunaan teknologi. Kemudian perlu upgrade nih. Perusahaan juga perlu update seperti roadmap yang barusan saya jelaskan.
Jadi perusahaan perlu meningkatkan sistem keamanannya juga guys. Bahkan dia juga bisa banget untuk kerjasama oleh perusahaan-perusahaan yang menyediakan sistem keamanan. Nah, roadmap penting ya, roadmap keamanan diperlukan untuk perlindungan jangka panjang. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.